Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara penggunaan aplikasi Mega 10. Di sini sudah saya buka aplikasi Mega 10 dan sebelumnya saya sudah menyiapkan data sekuen atau sampel dari NCBI. Di sini saya mengambil data Euphorbia, ada 5 sampel yang saya ambil dari NCBI. Kemudian kembali ke aplikasi. Pertama, kita klik file. Kemudian pilih edit a text file. Lalu ketik 1 dan kembali ke Word data sekuen tadi. Pada nomor 1 judulnya kita blok dari kata pertama sampai kode sampel. Kemudian di copy, lalu kembali ke aplikasi dan dipaste di sebelah nomor. Kemudian di enter ke bawah dan di tab 1 kali. Kemudian kembali lagi ke Word, pergi ke bagian bawah nomor 1 untuk mengambil sekuen DNA-nya, di blok seluruh sekuennya, kemudian di copy, lalu kembali ke aplikasi dan dipaste. Ini silahkan menyesuaikan untuk disejajarkan. Kemudian enter ke bawah untuk diberi jarak antara nomor 1 dan nomor 2. Kemudian dilakukan hal yang sama sampai kelima sampel selesai. Kembali ke Word, lalu blok judul yang nomor 2 sampai kode sampel, lalu di copy, kemudian dipaste di aplikasi. Kemudian diambil sekuennya untuk yang nomor 2, di blok, di copy, dan dipaste di aplikasi. Lakukan hal yang sama sampai ke 5 sampel. Kemudian setelah semua 5 sampelnya telah di copy ke aplikasi, semua sekuennya telah di copy ke aplikasi, kita blok sekuennya nomor 1, lalu pilih utilities, kemudian format select sequence,
Lalu pilih yang bagian atas, merge multiple lines. Sekuen akan menjadi sejajar seperti ini. Kemudian di blok lagi seluruh sekuen yang nomor 1 yang telah sejajar. Kemudian pilih utilities. Kemudian pilih format kembali. Lalu pilih remove space or digits. Kemudian di blok kembali sekuennya dan di copy. Lalu paste di baris bawahnya. Kemudian di blok sekuen yang bagian bawahnya, kemudian pilih utilities dan reverse complement. Lalu dihapus sekuen yang ada di baris bawahnya. Lakukan hal yang sama untuk kelima sampel. Di blok seluruh sekuennya, kemudian utilities, kemudian format, lalu pilih yang pertama merge multiple lines, kemudian di blok lagi sekuennya, kemudian pilih utilities, format, dan pilih remove space or digits. Kemudian di blok kembali sekuennya, di copy, dan di paste di baris bawahnya. Kemudian di blok sekuen di baris bawahnya, lalu pilih utilities, kemudian reverse complement, dan hapus sekuen yang ada di baris bawahnya. Lakukan sampai seluruh sampel selesai. Setelah dilakukan hal yang sama tadi pada kelima sampel, kemudian kita minimize, lalu pilih align, kemudian pilih yang pertama itu edit or build alignment. Di sini ada 3 pilihan, kita pilih yang pertama yaitu create a new alignment, kemudian OK. Dan di sini karena yang kita gunakan adalah DNA, maka kita pilih DNA. Di sini kita klik edit, kemudian pilih insert blank sequence. Tambahkan sampai 5 sampel, menyesuaikan sampel yang digunakan. Karena kita menggunakan 5 sampel, maka tambahkan blank sequence-nya sampai 5. Kemudian kembali ke edit a text file tadi di sini. Kemudian pada nomor 1 blok kode sampelnya saja, lalu di copy. Kemudian kembali ke alignment tadi di sini. Lalu pada sequence 1 diklik 2 kali dan dipaste kode sampel yang telah di copy tadi. Lalu lakukan hal yang sama sampai sampel kelima. Kembali ke edit a text file, lalu copy kode sampel yang kedua, kemudian dipastekan pada sequence kedua di alignment.
Kemudian copy lagi kode sampel yang keempat, lalu dipastekan pada alignment sequence keempat dan sampai ke kode sampel yang kelima. Setelah itu kembali lagi ke edit a text file untuk mengcopy sekuennya. Untuk yang nomor 1, diblok seluruh sekuennya untuk memudahkan memblok sekuen dari belakang ke depan. Diblok seluruh sekuen yang nomor 1, lalu di copy, kemudian kembali ke alignment tadi, letakkan kursor pada kotak putih di sebelah nomor 1, lalu dipaste. Akan menjadi seperti ini. Kemudian kembali lagi ke edit a text file, lakukan hal yang sama sampai sampel kelima, di copy lagi sekuen pada sampel nomor 2, di copy, kemudian kembali ke alignment dan diletakkan kursor di sebelah nomor sekuen kedua. Jangan lupa tarik sekuennya kembali ke nomor yang pertama agar sejajar, lalu dipaste. Kemudian kembali lagi ke edit text file untuk mengcopy sampel yang nomor 3, di copy, lalu ini ditarik ke sekuen nomor 1, kursor diletakkan di sebelah sampel nomor 3, lalu dipaste sekuennya, kemudian balik lagi ke edit text file sampai selesai sekuen ke-5. Setelah semua sekuen di copy pada alignment, di sini kita pilih data, kemudian pilih save session, lalu di save ini dalam bentuk mask file, lalu di save, menyesuaikan nama dari sekuen yang digunakan. Dia di save. Setelah itu kita blok seluruh sekuen ini. Pertama diklik 2 kali dari kotak pertama, kemudian tarik ke bawah dan tarik ke samping sampai terblok seluruh sekuennya. Di blok ditarik sampai sekuen paling ujung atau paling akhir. Setelah semuanya terblok, semua sekuennya diblok, lalu kita pilih alignment dan pilih baris yang pertama, align by crystal W. Di sini akan muncul tampilan seperti ini dan tidak ada yang diubah, semuanya tetap. Langsung pilih OK. Setelah itu kita pilih data, kemudian export alignment,
lalu pilih Mega Format. Di sini kita simpan kembali filenya dalam bentuk Mega. Bisa diberi beda namanya, diberi final pada ujung nama filenya. Jangan lupa untuk memberi nama file, tidak apa dibiasakan untuk memberi underscore, karena beberapa program tidak dapat membaca file yang namanya tidak diberi underscore. Kemudian di save. Di sini masukkan kembali nama file yang telah kita simpan tadi. Di sini kita pilih yes, protein coding nucleotide sequence data. Setelah itu kita minimize dan kita beralih ke distance. Pilih distance, lalu pilih yang baris pertama, compute pairwise distance. Kemudian kita masukkan file Mega Format yang baru kita simpan tadi dari alignment. Lalu pilih filenya, terus open. Di sini akan muncul tampilan seperti ini. Pada variance estimation method, di sini kita pilih bootstrap method, dan di sini akan otomatis berisi 100 bootstrap, 1000 bootstrap, maaf. Setelah itu, bagian bawahnya tidak ada perubahan, hanya diubah di sini saja dan dipilih OK. Di sini akan muncul jarak genetik dari kelima sampel yang digunakan. Kemudian kita pilih file, lalu export or print distance. Kemudian di sini tetap Excel workbook, bentuknya seperti ini, tidak diubah. Di sini tetap distance, dan pada decimal place kita ubah menjadi 3. Kemudian di sini tetap dan pilih OK. Jarak genetik akan langsung otomatis menjadi bentuk Excel. Kemudian kita simpan jarak genetik dalam bentuk Excel ini, pilih file, kemudian save as. Setelah diberi nama filenya, kita save. Setelah di-save jarak genetiknya, kita kembali ke aplikasi Mega. Di-minimize jarak genetiknya tadi. Kemudian kita ke pohon filogeny. Untuk membentuk pohon filogeny, pilih filogeny. Kemudian pilih yang kedua, construct or test neighbor joining tree. Lalu muncul tampilan seperti ini. Di sini semuanya tetap, tidak ada yang kita ubah. Lalu langsung pilih OK. Nah, di sini sudah didapatkan hasil dari pohon filogeny dari kelima sampel. Di sini merupakan kode sampel dari kelima sampel, dapat disesuaikan sampel mana yang berkerabat dekat ataupun jauh. Setelah itu, pohon filogeny ini jika mau di copy ke Word, maka kita pilih image, lalu copy to clipboard. Kemudian pastekan di Word baru, paste,
dan akan muncul atau pindah pohon filogeninya ke Word seperti ini. Kemudian bisa disimpan. Kemudian kembali lagi ke aplikasi Mega, itu tadi untuk mengcopy pohon ke Word, kemudian untuk menyimpannya dalam bentuk TIFF file seperti ini, save as TIFF file biasanya. Kemudian pilih lokasi menyimpannya di mana, tulis nama filenya. Lalu klik OK. Lalu setelah itu, jika mau menyimpan pohon filogeni dalam format Mega, maka kita pilih File, lalu Save Current Session, lalu dibuat nama filenya. Ini pohon filogeni yang berbentuk atau format Mega. Lalu di save. Setelah itu sudah didapat pohon filogeni merupakan akhir dari penggunaan Mega 10. Sekian tata cara penggunaan Mega 10 dari data sequence yang diambil dari NCBI. Terima kasih.